kiri mejanya dan kursinya apakah ada sampah? Tidak ada sampah, silakan diikuti terlebih dahulu ya, supaya menambah semangat kita dan juga menumbuhkan rasa nasionalisme dan patriotisme kita. Kita akan menyanyikan lagu wajib nasional terlebih dahulu. Halu Bandung, sekarang telah menjadi lautan api. Menyanyikan lagu wajib nasional sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu mintakan kepada ketua kelas untuk kembali memimpin doa. Alhamdulillahirobbilalamin. Ibu absen, silahkan jawab hadir ya nak ya. Anandita Zaskia Nurul. Hari ini karena tadi kalian sudah siap untuk belajar. Sudah siap kan untuk belajar? Kita akan melanjutkan materi kita. Oh ya, sebelumnya materi kita tentang biologi tentang. Sekarang kita perhatikan gambar. Dapatkah kamu menyebutkan fauna apa saja yang khas di wilayah Sumatera? Kita tinggal di wilayah Sumatera kan? Kira-kira apa saja fauna? Harimau Sumatera. Oke. Sekarang ibu tanya, masih dapatkah kalian menemukan hewan-hewan ini? Enggak, masih. Ada. Pernah melihat hewan-hewan ini secara langsung? Ya, hewan-hewan ini saat ini sudah sulit ditemukan. Kira-kira ada tidak kaitannya dengan keanekaragaman hayati yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Kenapa? Pada hari ini kita akan mempelajari topik yang akan ibu bawakan masih berkaitan dengan keanekaragaman hayati, yaitu tentang upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Adapun tujuan pembelajaran kita mempelajari materi hari ini, yang pertama ibu harapkan anak didik ibu itu dapat menganalisis macam-macam ancaman apa saja terhadap keanekaragaman hayati. Jadi manfaat kita mempelajari materi ini adalah supaya kita tahu setiap makhluk hidup itu ada manfaatnya. Selain menghargai alam, kita juga menghargai makhluk hidup lain. Sekarang kita masuk kepada sebuah permasalahan. Nah, kalian bisa lihat grafiknya. Dari grafik yang terlihat di situ paling tinggi, apa yang mengancam keanekaragaman hayati? Perubahan guna lahan. Selanjutnya, ibu akan menampilkan sebuah video tentang ancaman keanekaragaman hayati. Dan rencana asap dapat dihindari supaya anak cucu kita dapat melihat langit biru saja. Tadi di video apa ancaman terhadap keanekaragaman hayati yang kalian saksikan? Pembakaran hutan. Oke. Seberapa pentingkah keanekaragaman hayati? Apa sih upaya kita melestarikan keanekaragaman hayati? Oke, mau kalian membentuk kelompok kembali seperti kelompok yang sudah ibu bagikan pada saat pertemuan sebelumnya. Oke, nah sekarang ibu akan bagikan kembali lembar kerja terkait upaya pelestarian keanekaragaman hayati di kegiatan bagian 2. Kelompok 2. Silakan perhatikan lembar kerjanya terlebih dahulu. Buka bagian kegiatan 2. Sampai di sini ada pertanyaan? Pas? Silakan dikerjakan. Kalian bisa simak video yang pertama itu ya. Ini kalian bisa seperti ini. 12% spesies mamalia, 16% Kalau ada kesulitan boleh ditanyakan ya.
bisa minta dari kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diskusikanlah mengapa perubahan guna lahan menjadi satu-satunya ancaman keanekaragaman hayati yang memiliki presentasi paling penting. Karena perubahan guna lahan sama saja merubah lingkungan hidup atau hutan sebagai tempat habitat flora dan fauna. Berdasarkan kajian analisis pada video tersebut, jawablah pertanyaan berikut. Seberapa pentingkah keanekaragaman hayati? Mengapa keanekaragaman hayati perlu dilestarikan? Jawabannya adalah sangat penting, karena akan dapat menjadi sumber ilmu pengetahuan, memperhatikan alam, mempelajari hewan, membangun tempat perlindungan dan rehabilitasi. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu bahan guna lahan menjadi satu-satunya ancaman keanekaragaman hayati yang menjadi presentasi paling tinggi. Karena sekarang itu populasi manusia semakin tinggi, sehingga banyaknya lahan yang dibutuhkan untuk membangun tempat tinggal mereka. Yang dilakukan di Indonesia, jawabannya dengan membuat kawasan konservasi seperti misalnya cagar alam, taman nasional, taman laut, juga marga satwa dan lainnya. Oke, nah jadi dari hasil diskusi yang sudah disampaikan oleh kelompok 6, kira-kira dari kelompok lain apa nih pertanyaan ataupun tanggapannya? Silakan diberikan. Ya, silakan. Saya Muhammad Al-Fadisi dari kelompok 5 ingin bertanya, jika kalian menyebutkan apa saja contoh pelestarian ex situ dan in situ yang ada di Indonesia? Oke, pertanyaan Habib akan dijawab oleh Farel. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Contoh pelestarian ex situ diantaranya 1. Kebun binatang seperti kebun binatang Ragunan di Jakarta, kebun binatang ada di Sumatera Utara, dan kebun binatang Sumatera Siantar di Sumatera Utara. Contoh pelestarian ex situ diantaranya 1. Taman nasional seperti Taman Nasional Gunung Solon di Banten, Taman Nasional Gunung di Sulawesi Utara, dan Taman Nasional Bogor di Nusa Tenggara Timur. Sudah ada yang ingin bertanya lagi? Ingin menambahi? Ada? Sudah pas? Oke. Selanjutnya Ibu ingin ke kelompok 1 ya. Oke, kelompok 1 tadi sudah sangat bersemangat. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Harapan perlindungan atau konservasi keanekaragaman hayati yang dilakukan di Indonesia. 1. Konservasi in situ, konservasi tempat atau konservasi sumber daya genetik dalam populasi alami. 2. Konservasi ex situ atau proses melindungi spesies atau variasi dan jenis. Siapa? Ya, ada dari kelompok 4 ya. Saya dari kelompok 4 ingin bertanya, sebagai seorang pelajar, bentuk upaya apa yang dapat dilestarikan dalam keanekaragaman hayati? Di kelompok 1 bisa. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Sebagai pelajar, pastinya kita dapat ikut serta menjaga keanekaragaman hayati. Tidak ngomong satu sembarangan, menjaga dan memperhatikan tanaman di sekitar kita. Mengajak orang-orang untuk ikut menjaga lingkungan, ikut program penghijauan tadi. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua dengan jawabannya dengan cara melakukan penghijauan, melindungi dan menjaga habitat, menerapkan sistem tebang pilih, menerapkan sistem tebang tanam, dan masih banyak lainnya. Sekian jawaban dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Kami dari kelompok 3 diwakilkan oleh saya. Pertanyaannya adalah apa perbedaan dari pelestarian in situ dengan pelestarian ex situ? Jawabannya adalah pelestarian in situ ialah perlindungan jenis makhluk hidup di habitat aslinya. Pelestarian in situ diwujudkan dalam bentuk taman nasional, suaka marga satwa, taman laut, dan cagar alam. Sedangkan pelestarian ex situ ialah perlindungan jenis makhluk hidup yang diambil dari habitat aslinya untuk dipindahkan ke habitat lain yang lebih cocok bagi kelangsungan hidup. Pelestarian ex situ diwujudkan dalam bentuk kebun binatang, kebun raya, dan kebun plasmanorfa. Baik, ada lagi pertanyaan untuk kelompok 2? Pas. Sudah? Oke, sudah pas ya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita beri aplaus untuk kelompok 2 ya. Nah, jadi tadi apa yang sudah kalian presentasikan menurut Ibu sudah cukup baik ya, tapi ada juga tadi yang mungkin belum mengarah ke sana ya. Oleh sebab itu di sini Ibu akan sedikit memberi penjelasan, yaitu yang pertama dari melestarikan keanekaragaman hayati ada beberapa manfaat yang nantinya akan kita peroleh. Nah, yang pertama itu dari segi nilai manfaat konsumtif. Nilai jenis konservasi ada 2 macam tadi ya. Ada pelestarian ex situ dan pelestarian in situ. Nah, contoh dari pelestarian ex situ itu adalah kebun binatang ya. Oke, selanjutnya nah, ada lagi nih Tahura, Taman Hutan Raya. Di Sumatera Utara ada tidak? Ada. Ada. Selanjutnya ada pelestarian konservasi in situ. Nah, yang pertama itu Taman Nasional. Pelestarian in situ itu melestarikan makhluk hidup di habitatnya. Sampai di sini kira-kira ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Kalau begitu, coba dulu satu orang Ibu minta menyimpulkan pembelajaran. Dari yang sudah dipelajari ada 2 jenis pelestarian, yaitu pelestarian ex situ sama in situ. Terima kasih untuk Alham ya. Kemudian coba masih ada yang bisa menyebutkan contoh dari pelestarian ex situ dan in situ. Aila bisa? Boleh ya, silakan Aila. Contoh pelestarian ex situ kebun binatang, terus kebun botani buat tumbuhan dan tanaman. Kalau kebun binatang ya pasti buat binatang. Iya. Kemudian in situ contohnya cagar alam, hutan lindung sama taman nasional. Iya, benar sekali. Oke, kita beri aplaus lah dulu untuk Alham dan Aila. Jadi anak didik Ibu silahkan disiapkan handphonenya, silahkan di scan. Ada yang tidak bawa handphone? Iya. Semua bawa ya? Oke. Ada yang handphonenya rusak? Tidak ada. Oke. Tidak ada kendala ya? Yang tidak ada paket bisa pakai hotspot Ibu, pakai wifi Ibu aja. Kalau mau pakai hotspot Ibu, ini sandinya. Ayo segera diselesaikan, waktu kita tidak banyak lagi. Ya, sudah selesai semua ya? Silakan, jangan lupa di-submit kalau sudah selesai. Ibu di sini ingin meminta salah satu orang yang bisa memberikan refleksi pembelajaran hari ini. Siapa yang bisa? Ibu tunjuk orangnya ya. Mutia bisa? Bisa Bu. Ya, silakan Mutia. Refleksi kali ini adalah saya merasa sangat senang karena saya memahami materi kali ini tentang pelestarian ex situ dan in situ. Harapan saya ke depannya adalah saya lebih memahami materi yang belum saya pahami dan mendapatkan nilai yang lebih bagus lagi. Terima kasih Mutia, kita beri aplaus untuk Mutia. Untuk materi selanjutnya kita nanti akan membahas tentang klasifikasi makhluk hidup. Ya, sebelum kita menutup pembelajaran, silakan dirapikan terlebih dahulu meja dan kursinya, buku-bukunya dirapikan. Bersyukur hari ini kita sudah bisa belajar dengan baik ya. Silakan ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ibu tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Waalaikumsalam.